Batik merupakan karya seni kerajinan tangan yang telah diproduksi secara turun-temurun dan merupakan kekayaan warisan budaya, identitas, dan jati diri masyarakat Indonesia, khususnya Yogyakarta. Batik tidak hanya sebagai bagian dari kreasi busana orang Indonesia, tetapi sudah berkembang dalam berbagai bentuk dan fungsi keseharian lainnya. Batik merupakan bagian dari seni budaya Indonesia yang sudah dikenal hingga mancanegara. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan sentra industri batiknya. Masing-masing kabupaten dan kota di DIY terdapat sentra batik dengan batiknya yang khas. Salah satu batik khas Yogyakarta yaitu batik tulis nitik. Batik nitik ini merupakan motif batik tertua dan berkembang dengan baik di wilayah Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Bantul. Batik nitik memiliki keunikan dalam proses pencantingannya. Canting yang digunakan dalam pembuatan batik nitik berbeda dengan canting yang digunakan pada umumnya. Batik nitik Trimulyo yaitu kumpulan dari pengrajin-pengrajin yang ada di Dusun Trimulyo, khususnya Blawong. Kita kumpulkan menjadi sebuah kelompok dengan anggota yang berjumlah sekitar 20 orang. Perbedaan batik nitik dengan batik tulis yang lain yaitu adalah ketika membuat batik nitik itu kainnya tidak dipola, tetapi berdasarkan dengan bantuan garis kotak-kotak dengan diameter 2,5 cm atau 3 cm. Kalau batik tulis yang lain itu kainnya dipola atau digambar. Kemudian pada ujung cantingnya, kalau batik tulis itu cantingnya bulat biasa. Kemudian kalau batik nitik itu cantingnya harus dibelah dibelah segi 4 menjadi semacam jajaran genjang seperti itu. Dalam pembuatannya, kalau batik tulis yang lain itu diseret ataupun sesuai dengan pola, tetapi kalau batik nitik itu cara pembuatannya yaitu dengan cara mentitik. Dengan titik-titik yang berkesinambungan itu membentuk sebuah motif. Batik nitik yang merupakan batik khas Yogyakarta sudah diproduksi sejak zaman dahulu oleh para pembatik di daerah Trimulyo. Kelompok batik nitik Trimulyo merupakan salah satu kelompok yang saat ini menekuni pembuatan batik nitik di daerah Blawong 1, Trimulyo, Jetis, Bantul. Untuk pembuatan batik nitik itu sendiri, kalau proses sederhana, motifnya sederhana, itu bisa seminggu atau sekitar 10 hari sudah jadi. Kalau untuk proses yang rumit itu ya bisa ada yang sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Motif-motifnya kebanyakan motif-motif paten, tetapi bisa juga nanti dikombinasikan dengan sesuai permintaan konsumen. Kalau motif paten itu seperti misalkan motif cakar ayam, nogosari. Kebanyakan motif-motif batik nitik itu adalah diambilkan dari nama-nama kembang seperti sekar melati, sekar mawar, sekar andalia, seperti itu. Awal mulanya batik nitik di Dusun Trimulyo itu ketika pada zaman dahulu itu ketika penjajahan Belanda, ada pedagang India yang berdagang ke daerah Jogja. Nah itu pedagang India itu membawa kain patola, sementara kain patola itu mahal. Sehingga bangsawan keraton itu berinisiatif membuat batik nitik. Batik nitik itu karena harganya murah jadi diminati oleh konsumen. Nah dari abdi keraton itu juga ikut membatik. Sementara abdi keraton itu juga ada yang dari Dusun Kembang Songo,
dari Desa Wonokromo. Nah, kemudian pembatiknya semakin banyak, akhirnya tersebar juga sampai ke Dusun Blawong, seperti itu, Mbak. Kalau kelompok batik nitik Trimulya yang ada di Dusun Blawong ini kita bentuk sekitar tahun 2016. Pada awalnya mereka hanya pengrajin yang membatik di rumah masing-masing, kemudian kita membentuk kelompok. Tujuannya yaitu kalau ada kelompok nanti kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas dari dinas. Sejak awal berdiri, para anggota kelompok didampingi dalam pelatihan proses produksi sampai promosi. Selain pembina kelompok, pendampingan juga dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta atau Disperindak DIY. Disperindak DIY melalui Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual pada Kamis 12 November 2020 melakukan kunjungan ke kelompok batik nitik Trimulyo yang terletak di Blawong 1 RT 06 Trimulyo Jetis Bantul guna melakukan pendampingan serta fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual. Fasilitasi kekayaan intelektual yang diberikan yaitu berupa merek kolektif kepada kelompok sentra industri kecil menengah batik di Dusun Blawong dengan merek Trimulyo Nitiku yang sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan fasilitas ini diharapkan sentra IKM batik akan selalu membina kerjasama agar semakin eksis dalam mengembangkan karakter, kualitas, dan reputasi produk batiknya. Sebagai salah satu bentuk komitmen dari dan tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan program pengembangan potensi budaya dan kearifan lokal melalui pengembangan industri kreatif, Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang merupakan salah satu UPT dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan upaya perlindungan hukum berupa pemberian merek kolektif kepada sentra industri kecil dan menengah batik yang berlokasi di Padukuhan Blawong, Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul ini. Pemberian merek dengan nama Trimulyo Nitiku selanjutnya didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Brand atau merek Trimulyo Nitiku akan menjadi identitas bagi karya seni batik yang dibuat oleh perajin batik yang tergabung dalam kelompok batik nitik Trimulyo. Pemberian merek atau brand tersebut untuk memudahkan buyer mengenali produk-produk dari kelompok batik nitik Trimulyo. Keberadaan merek kolektif tersebut diharapkan akan memberikan inspirasi, semangat inovasi pengrajin batik di dalam memperkuat karakter produk, kualitas, serta dalam mereputasi di dalam meraih pasar yang lebih berkembang. Dalam hal fasilitasi kekayaan intelektual, Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
menangani 6 jenis hak kekayaan intelektual meliputi merek, paten, hak cipta, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi IKM, khususnya produk-produk IKM yang memiliki nilai tradisional, agar ide-ide dan desainnya tidak ditiru oleh pihak luar. Hak kekayaan intelektual memiliki manfaat penting bagi produk-produk IKM. Perlindungan kekayaan intelektual pada produk-produk tersebut diharapkan mampu mendorong daya saing dan nilai jual produk di pasar global. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dan melindungi kekayaan intelektual terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di DIY, Pemda DIY berupaya melakukan inisiasi dengan membuat branding penyerta atau co-branding, yaitu Jogja Mark, 100% Jogja, dan Jogja Tradition. Dengan adanya branding penyerta atau co-branding tersebut, diharapkan mampu menjadi jembatan bagi produk barang maupun jasa di DIY dalam memperkenalkan sekaligus melindungi produknya. Melalui co-branding tersebut, maka produk-produk dari IKM, baik yang sudah bermerek maupun yang belum, dapat menggunakannya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Syarat untuk mendapatkan merek kolektif apabila ada kelompok yang bekerja sama dalam satu buku, satu panduan atau satu SOP, sehingga produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang sama. Setelah mendapatkan merek terdaftar, maka pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan pendampingan brand yang menyatakan identitas ciri khas asal-usul bahwa produk tersebut asli dari Yogyakarta. Ya, yang ini adalah namanya Jogja Mark. Fasilitas yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta pemasaran batik hasil karya kelompok Batik Niti Trimulyo. Melalui perlindungan hak kekayaan intelektual, diharapkan produk-produk IKM akan lebih mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain. Untuk selanjutnya, IKM mampu berkembang dengan kualitas produk yang baik dan mudah dikenal masyarakat. Harapannya Batik Niti semakin dicintai masyarakat, jangan dilihat dari segi harganya, tetapi dari segi warisan budaya leluhurnya. Karena kalau tidak kita kembangkan, tidak kita uri-uri, itu nanti kita nanti istilahnya batik itu lama-lama akan mati. Jadi untuk ciri khas Batik Nitiknya itu lama-kelamaan akan hilang ditelan zaman.